Selamat datang kembali di Setup and Solve. Saya Yance Ibnu Kalam, Pre-Sales Engineer dari Wahana Piranti Teknologi. Pada Setup and Solve MariaDB sebelumnya, saya sudah membahas terkait bagaimana cara melakukan instalasi daripada MariaDB Maxscale dan basic konfigurasinya. Pada hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan konfigurasi untuk kebutuhan dari Max GUI atau GUI dari si MariaDB Maxscale. Check this out. Pertama, kita buka dulu si MariaDB Maxscale-nya. Lalu kita masuk ke konfigurasinya, yaitu kita masuk dengan vim/etc maxscale.cns. Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan konfigurasi. Di sini ada admin enable, admin authentication, admin house, dan admin GUI. Dimana ini masih di komen. Kita buka dulu komennya. Push. Oke. Adapun maksud dari admin enable di sini, admin enable ini dipakai untuk mengaktifkan fitur administrasi di Maxscale-nya. Jadi jika ini masih di komen, kita tidak bisa melakukan pengaturan lewat interface si adminnya. Sedangkan kalau untuk admin authentication di sini, itu berfungsi untuk mengaktifkan sistem login atau autentikasi. Dengan begitu hanya user dari admin atau user yang sah saja yang bisa masuk ke halaman admin. Selanjutnya untuk admin house di sini itu maksudnya adalah mengizinkan REST API untuk listen ke atau connect dari alamat selain localhost. Artinya kita bisa akses dari komputer lain, bukan hanya dari mesin yang sama. Lalu untuk admin GUI di sini, kenapa di set 1? Set 1 itu maksudnya kita enable agar kita dapat menggunakan si Max GUI tersebut untuk mengelola Maxscale melalui si browser. Jika sudah, kita lanjutkan dengan kita save dulu dengan wiki tanda seru, lalu kita restart si service dari Maxscale-nya dengan cara systemctl restart Maxscale. Setelah berhasil di restart, jangan lupa kita open portnya dulu, yaitu kalau kita kembali ke sini, oke, di sini kita tambahkan dulu satu variabel, yaitu admin port, karena di sini kita menggunakan portnya itu adalah 8989. Untuk port di sini bisa kita konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Sini kita konfigurasi, kita save lagi, lalu kita restart kembali. Setelah di restart, kita open port dari si 8989 tadi, karena kita menggunakan port 8989. Adapun caranya dengan firewall CMD min add port 8989/TCP min permanen. Balik lagi tergantung daripada OS yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan OS Ubuntu, biasanya komennya akan berbeda juga. Oke, di sini keterangannya sudah sukses. Lalu jangan lupa kita reload dulu dengan firewall CMD min reload. Di sini juga sudah sukses. Selanjutnya kita bisa mengakses Maxscale ini dengan browser. Kita bisa ketikkan https lalu IP yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan IP-nya IP 96 dengan port 8989. Oke, di sini masih belum bisa. Kita coba kembali ke settingannya di Maxscale-nya. Coba kita masukkan untuk yang sertifikatnya terlebih dahulu.
Sini berarti kalau kita menggunakan sertifikat untuk secure GUI-nya kita di komen aja, kita aktifkan SSL key dan SSL cert-nya, lalu kita buat dulu sertifikatnya. Kita coba enter. Ini untuk yang OpenSSL. Untuk yang pertama, untuk yang CA-nya dulu, lalu kita lanjut lagi. Untuk yang keduanya yaitu yang key-nya sebentar. Kita coba kita tambahkan di sini. Kita enter. Kita tambahkan lagi sertifikatnya. Ya, di sini certificate request self signature udah oke ya. Lalu kita coba create client key-nya. Oke, sudah. Satu lagi. Sini juga sudah oke juga. Lalu kita verify dulu OpenSSL-nya, bahwasannya memang statusnya itu sudah oke ya. Ya, oke, di sini sertifikatnya sudah tersimpan di /varlib maxscale server-cert.pem. Begitupun juga dengan yang kliennya, dua-duanya sudah oke. Lalu kita ubah permissionnya dulu, permission dari si varlib maxscale tadi, si file si .pem nya tadi ya. Paste. Oke. Setelah itu sebenarnya baru yang pertama kali dilakukan sebenarnya tadi add sertifikatnya dulu, baru kita masuk ke konfigurasinya. Oke, di sini tadi kan masih terkomen, tapi di sini sudah saya uncomment ya. Untuk yang admin SSL key, cert dan CA cert-nya. Sudah, kita coba restart lagi service-nya. Start maxscale.service. Sudah berhasil di restart. Selanjutnya kita bisa akses ke browsernya. Kita akses dengan HTTPS, lalu port IP-nya. IP yang kita gunakan, saya gunakan di sini adalah IP96 dengan portnya 8989. Untuk portnya sendiri itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nanti tampilan awalnya seperti ini, kita klik advance, lalu kita proses. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan awal dari maxscale GUI-nya. Untuk username-nya di sini username default-nya itu adalah admin. Untuk password-nya adalah MariaDB. Di sini sudah masuk ke tampilan dari si Max GUI-nya di sini. Di sini merupakan tampilan dari si maxscale-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian startingnya ini atau di tampilan awalnya itu bagian depan itu, biasanya kita akan melihat status server database backend-nya itu akan terlihat down. Ya, bagaimana di sini kan ada server 1, 2, 3, ini terlihat down. Kenapa down? Kenapa down itu bukan berarti servernya benar-benar mati ya. Karena servernya di sini
belum kita tambahkan terkait dengan monitor gitu. Jadi di konfigurasi Maxscale itu ada 2 monitor, ada MariaDB Monitor dan juga Galera Monitor. Kalau MariaDB Monitor itu khusus untuk memonitor dari si cluster biasa atau master slave gitu. Sedangkan kalau untuk Galera Monitor itu seperti namanya ya, Galera itu berarti dia untuk kebutuhan memonitoring si Galera cluster. Seperti itu. Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya, cuma menambahkan monitor di sisi Maxscale. Lalu di sisi kiri ini ada beberapa pilihan dari si GUI-nya si Maxscale ini. Ada dashboard, ada user management, ada backup operation, config wizard, log archive, visualization, workspace setting, contact, dan documentation. Kalau visualisasi di sini karena kita belum men-setup lebih dalam terkait dengan Maxscale-nya, karena Maxscale sendiri pun juga terdapat beberapa filter sebenarnya. Jika kita ingin melakukan query routing, kita ingin melakukan data masking atau apapun, itu kita config di Maxscale-nya, yang kita sebut sebagai filter. Nanti kalau kita sudah konfigurasi si Maxscale tersebut, itu nanti akan muncul di sini, di visualisasi di sini. Nah, di sini ada setting juga. Kita bisa setting di sini parameter. Kita bisa setting parameter yang kita inginkan. Dengan kita klik aja tanda pensil di sini. Tandanya kita edit. Nah, di sini ada admin audit. Kita bisa ubah mau true atau false. Terus juga ada tadi admin authentication kan, karena kita sudah set di melalui CLI tadi, maka di sini sudah set menjadi true gitu. Di sini beberapa parameter yang bisa kita set. Jika sudah, kita bisa klik done editing, lalu bisa kita confirm jika memang kita ingin nge-save dari si konfigurasi parameter tersebut. Jika tidak, kita bisa melakukan cancel. Kalau untuk logoutnya sendiri, kita bisa klik admin di sini, lalu kita pilih logout, maka dia otomatis akan keluar. Seperti itu. Oke, mungkin sekian tutorial pada hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita akan lebih membahas terkait bagaimana sih melakukan konfigurasi tadi monitor dan juga filter di MariaDB Maxscale ini. Oke, sampai bertemu lagi di Setup and Solve berikutnya.